tidak mudah lagi ketika saya merasa bahwa sebagai insan ingin sekali menjadi insan kamil dan berbagi terhadap ilmu sambil sekaligus kita tuh akhirnya kalau itu ibunya Ibu Marisa, cuma ternyata Bu Marisa sendiri yang meninggal. Padahal kemarin pas di kampus itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pesan mendalam dari artis senior Marisa Haque yang meninggal dunia. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas seputar kepergian Marisa Haque yang ternyata almarhumah adalah cucu seorang mantan biarawati. Seorang manusia tidak ada yang tahu kapan pastinya dia akan meninggal, namun kematian pasti akan tiba pada waktunya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui umur dan ajal seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran pada surat Luqman ayat 34. Bahwa hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi esok, dan di bumi mana seorang manusia akan meninggal. Namun seorang yang akan meninggal dunia, biasanya menunjukkan tanda-tanda atau firasat akan kepergiannya. Namun terkadang orang-orang di sekitarnya tidak menyadari hal tersebut. Hal itulah yang dirasakan oleh orang-orang terdekat dari Marisa sebelum meninggal dunia. Saat beliau mengajar di depan para mahasiswanya, beliau pernah menyampaikan bahwa umur seseorang tidak ada yang tahu, ajal bisa datang kapan saja dan di mana saja, tanda gejala sakit atau pertanda apapun. bertambah usia, tidak mudah lagi ketika saya merasa bahwa sebagai insan ingin sekali menjadi insan kamil dan berbagi terhadap ilmu sambil sekaligus menuntut ilmu. Kalau tiba-tiba Allah memanggil kita pulang ke rumah abadi kita, katanya sih masuk surga, karena jatuhnya jihad, begitu, betul gak sih? Sama juga dengan Anda semua, mas-mas, mbak-mbak, anak-anakku yang masih muda di sana. Kalau meninggal kan nggak harus tunggu tua ya, juga nggak harus tunggu sakit. Kapanpun Allah memanggil, ya begitulah ya. Keluarga menyebut bahwa sebelum meninggal dunia, almarhumah tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda penyakit apapun. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Marisa Haque juga masih membagikan materi pembelajaran untuk mahasiswanya. Sehingga tak heran jika kepergian istri Ikang Fauzi ini meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan orang terdekatnya, tak terkecuali para mahasiswanya di mana beliau mengajar. akhirnya kalau itu ibunya Ibu Marisa, cuma ternyata Bu Marisa sendiri yang meninggal. Padahal kemarin pas di kampus itu ibunya udah bilang kayak doain ibu ya biar nanti kamu tinggal dibaca di semua, terus dia juga ngeberangkat keluarga karena biar makin bicara Allah. Terus mungkin Bu Marisa tuh habis traktir kita karena kita belum sarapan. Terus ibu bilang juga bahwa ibu nggak apa-apa meninggal habis traktir kalian, ibunya mati syahid karena ibu habis traktir kalian yang nuntut ilmu, apalagi yang ngekos sampai jauh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Marisa Haque melambung sebagai salah satu aktris papan atas yang berprestasi di era tahun 80-an. Istri dari Ikang Fauzi ini telah memerankan puluhan film layar lebar di dekade tersebut. Setelah berhenti dari layar lebar, ia kemudian terjun ke dunia politik. Marisa lahir di Balikpapan, tanggal 15 Oktober tahun 1962 dari pasangan Allen Haque dan Naiki Suharyah. Ayah Marisa merupakan keturunan Belanda Prancis, sedangkan sang ibu asli dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Dalam unggahan di akun media sosial miliknya, diketahui Marisa adalah cucu dari mantan seorang biarawati berkebangsaan Prancis. Foto ini diunggah di Instagram pada tanggal 2 September 2024, di mana almarhumah Marisa Haque menulis caption di bawah foto tersebut, perempuan Prancis bermata biru itu, dahulunya seorang nun atau biarawati Katolik, yang akhirnya memilih menjadi seorang muslimah lalu menikah. Lalu kemudian ada tanda tangan menunjuk kepada foto tersebut, disebutkan, lalu ayahku, anak ketiga,
yang setengah India Muslim di saat bayi dan berada di atas pangkuannya. Kemudian lanjutannya, membaca sejarah keluargaku tidak ada yang terlalu istimewa, kecuali mereka yang datang dari belahan bumi sebelah lainnya, yang pada saat itu pastilah sangat jauh. Kemudian beliau menulis satu kutipan ayat dari Al-Quran, surat Ar-Rahman. Papaku, Alan Haq, sering mengatakan bahwa wajahku perpaduan nenek Prancisku dan ibuku yang orang Jawa Madura. Dulu saya sering merasa tersanjung. Tabarakallah. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dihindari. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati, meskipun tanpa sebab apapun. Kematian seseorang memang disebutkan, umumnya manusia akan meninggal sesuai cara hidupnya. Namun, manusia tidak mengetahui bagaimana akhir hidupnya dan waktu meninggalnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya berikut ini, diambil dari channel YouTube Akhyar TV. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78. Tadi antum sudah bacakan, saya dengar dari luar Asy-Syu'ara tadi sampai ayat ke-80. Di Quran surah ke-17 ayat 78, Allah kemudian menerangkan waktu-waktu salat dan mengistimewakan waktu subuh. Semua salat penting. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu penting. Bahkan mesti dijaga, jangan sampai telat kata Allah. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawat, ayo jaga waktu-waktu salat. Jangan tertinggal, jangan terlambat kata Allah. Jangan terlambat, jaga. Jaga, tunaikan tepat pada waktunya. Kalau bapak ibu terfikir misalnya untuk terlambat, rasakan saja, mungkin itu panggilan yang terakhir kita menunaikan salat. Saudara kami tadi, seorang lelaki usia 65 tahun datang ke masjid dengan kebiasaannya, dan benar kata Nabi, seorang akan diwafatkan berdasarkan kebiasaannya. Maka datang dia ke masjid menunaikan salat subuh, didapati kemudian terjatuh, itu wasilah saja, dan dia berpulang dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya tidak tahu kita akan wafat dalam keadaan seperti apa, tapi ingat pesan saya, biasakan yang baik-baik, karena dengan itu kita akan diwafatkan. Kalau terfikir Anda berbuat maksiat, maka tolong ingat, saat mengerjakan itu mungkin Anda akan wafat. Duhai Anda yang sedang sibuk di kantor, kalau ada yang menyodorkan proyek yang tidak jelas, tolong bayangkan saat Anda tanda tangan Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai para ibu yang sedang menikmati acara yang tidak baik dalam televisi misalnya, coba bayangkan ketika itu ditonton, ibu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita selalu akan terjaga dalam kemuliaan dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.